حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Masyiral muslimin, shaimin, shaimat rahimakumullah, kita bersyukur dengan syukur yang setinggi-tingginya karena Allah SWT masih berkenan memberikan kepada kita usia, kesehatan, iman dan Islam, tekad yang bulat untuk sama-sama menghadiri majelis tadarus dan tadabbur Al-Quran ini di saat kita sedang berpuasa. Pada pertemuan kita pagi hari ini, kita akan teruskan surat Maryam, surat yang ke-19, ayat 61 sampai 65. 61 sampai 65. Dan bersama kita sudah ada Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh dari Singapura. Kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk membacakan kepada kita surat Maryam ayat 61 sampai 65. Dan kepada beliau dengan segala hormat kita persilakan. Ada Ustaz. Syukran Ustaz, syukran. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. إنه كان وعده مأتيا. إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك. وما نتنزل إلا بأمر ربك. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما
له ما وما بيننا وما بين بين ذلك وما كان ربك نسيا وما وما كان كان ربك ربك نسيا نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده رب رب السماوات السماوات وما بينهما وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته وما بينهما فاعبده واصطبر واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا هل تعلم له سميا صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم اللهم صل وسلم وسلم وزد وبارك على على رسول رسول الله الله وآله الأطهار على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار آله اللهم صل على صلى الله محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ya Allah ya Rasulullah. Mewakili jemaah semuanya, mengucapkan terima kasih banyak, syukur katsira kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh. Semoga apa yang beliau bacakan tadi kepada kita, setiap hurufnya mendapatkan hasanah, 10 hasanah, dan Amin, setiap amin, hasanah amin, itu menjadi asbab Allah lepaskan beliau dari azab api amin, neraka. amin, ya Allah, amin, Sebagaimana amin, dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. amin, ya Begitu Allah. juga Bapak Ibu Tuan dan Puan semuanya, semoga setiap ayat yang kita Amin, baca tadi amin. menjadi cahaya di dalam jiwa, di dalam keluarga, di dalam Amin, masyarakat, ya Allah, amin. dan menjadi asbab ketenangan, ketenteraman, dan kesejahteraan negara kita masing-masing. Amin, amin, amin. Kita teruskan surat Maryam, surat yang ke-19. Surat ini turun di Mekah, maka disebut dengan Makkiyah, jumlah ayatnya 98 ayat. Dan tadi kita sudah baca ayat 61 sampai 65. Seperti biasa kita ulangi dari satu ayat sebelumnya. Ayat terakhir kita baca adalah ayat 60, di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa amila shalihan. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh. Faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'an. Jadi kita bahas sebelumnya di ayat 58, orang-orang yang Allah SWT berikan nikmat dari kalangan nabi-nabi, rasul-rasul, siddiqin, dan sebagainya. Lalu kemudian setelah itu datanglah generasi berikutnya yang justru menyimpang, menciptakan semacam khalifah. Khalifah di sini adalah penerus daripada generasi sebelumnya, yang generasi yang datang ini, pengganti ini, generasi khalifah ini adalah justru menyimpang dari jalan para nabi tersebut dengan memperturutkan hawa nafsunya dan
dan mengentengkan salat mereka, meninggalkan salat dalam pengertian tidak peduli dengan makna-makna daripada salat mereka. Maka Allah mengatakan kecuali illa man taba wa amana wa amila salih. Kecuali setelah mereka menyadari kesalahannya, penyimpangannya, mereka kembali lagi kepada trek yang benar, yaitu treknya para nabi, para rasul, dan zuriat mereka yang diberi hidayah dan dipilih oleh Allah SWT. Maka siapa yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka itulah yang akan masuk surga. Faulaika yadkhulunal jannata wala yuzlamuna syai'a, dan mereka tidak mungkin terzalimi sesedikit apapun juga. Sekarang 61. Nah, mereka nanti akan masuk ke dalam surga. Surga itu adalah selalu diberikan ilustrasi dalam Al-Quran dengan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaibi. Di mana mereka dimasukkan? Yaitu ke dalam surga Aden. Jannati adnin. Kita sampaikan bahwa surga Aden ini adalah surga di mana kita ditempatkan satu keluarga besar. Dari orang-orang tua kita, dari pasangan-pasangan kita, suami istri, kemudian anak-anak keturunan kita. Itu tempatnya di surga Aden. Jannati Adenin allati wa'ada rahman, yang Allah Ar-Rahman janjikan kepada siapa? Ibadahu, kepada hamba-hambanya, bil ghaibi. Ya, walaupun mereka hamba-hamba ini tidak melihatnya. Jadi ghaib. Kita tahu bahwa surga sekarang kita lihat adalah ghaib. Surga bagi kita sekarang adalah ghaib. Termasuk urusan ghaib. Karena surga itu setelah kematian. Surga itu di alam, bukan alam dunia. Dan karenanya dibutuhkan iman. Jadi iman itu adalah bagiannya adalah akhirat. Kita tahu bahwa rukun iman itu ada misalnya iman kepada Allah, kepada Rasul-Rasul, kepada kitab suci dan sebagainya. Di antaranya lagi adalah kepada hari akhirat, yaumul qiyamah, atau yaumul ma'ad, hari kebangkitan. Nah, kita percaya di sana ada surga, dan surga itu adalah tempat yang indah, kebahagiaan. Nah, ini disebut dengan bil ghaibi. Innau, sungguhnya dia Allah, kana wa'duhu ma'tiya. Dan sungguhnya Allah kalau dia berjanji, janjinya itu pasti ditepati. Beda dengan kita manusia kalau berjanji, kadang tidak ditepati. Karena kita terhambat oleh banyak masalah. Misalnya masalah ruang, kejauhan, atau macet di jalan. Masalah kesehatan, sakit misalnya. Masalah finansial, tiba-tiba kita tidak punya uang untuk membayar transportasi. Banyaklah. Belum lagi dengan terkadang ketidakmampuan membagi waktu. Jadi banyak hambatannya. Kalau Allah semuanya terlepas dari hal-hal seperti itu. Allah itu adalah subhana, maha suci dari hal seperti itu. Itu sebabnya maka kalau Allah berjanji, janjinya pasti ditepati. Pasti terjadi. Dan ini adalah janji Allah nih. Allah menjanjikan kepada orang yang tadi beriman, kemudian beramal saleh, maka Allah siapkan baginya jannati adnin, surga Aden, allati yang wa'ada rahman, yang Allah Maha Pengasih janjikan kepada hambanya, walaupun hamba itu tidak melihatnya. Dan kita pegang janjinya Allah, innahu kana wa'duhu ma'tiya. Sungguhnya janji Allah itu pasti akan terjadi. Nah, Jannatu Aden ini bahwa dia tempat untuk satu keluarga bisa kita temukan di dua tempat. Tapi kita ambilkan satu tempat saja atau satu ayat saja sesuai dengan ketersediaan waktu, yaitu surat Ghafir. Surat 40, ini ayatnya 8. Rabbananya di sini malaikat. Ini malaikat berdoa. Rabbana, wahai Tuhan kami, wadkhilhum, masukkanlah mereka, jannati adnin,
ke dalam surga Aden, allati yang wa'adtahum yang engkau Tuhan janjikan kepada mereka, waman salaha min abaihim, dan orang-orang soleh dari orang-orang tua mereka. Abaihim itu orang-orang tua mereka. Wazwajihim dan pasangan-pasangan mereka. Wadurriyatihim dan zuriat mereka. Jadi kita lihat surga Aden itu, Jannatul ini adalah tempat kita berkumpul dengan orang-orang tua, pasangan, suami istri, zuriat, keturunan yang saleh. Waman salaha. Innaka antal azizul hakim. Karena sungguhnya Tuhan, engkaulah Tuhan yang al-aziz al-hakim. Maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ini adalah salah satu ayatnya. Di ayat lain kita bisa baca di surat Ar-Ra'du, surat yang ke-13, kalau tidak salah ayatnya sekitar 23 atau 21. Itu ada juga. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna min kulli babin, dan malaikat-malaikat masuk menjumpainya dari tiap-tiap pintu seraya berkata salamun alaikum bima sabartum. Itu di surat Ar-Ra'd. Ayat 62. La yasma'una fiha lagwan illa salama. Mereka tidak mendengarkan di dalamnya kecuali perkataan sia-sia kecuali salam, keselamatan. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita ingin masuk surga, maka sedapat mungkin di dunia ini kita lakukan ini. Jangan mendengarkan perkataan yang sia-sia, apalagi dosa. Jadi kita memelihara jiwa kita, pikiran kita, dengan tidak menginput. Mendengar itu kan menginput, memasukkan. Kalau kita mendengar sesuatu kan berarti menginput sesuatu itu ke dalam jiwa dan pikiran kita. Maka kalau kita selalu mendengarkan perkataan sia-sia, ya otomatis kita menginput hal-hal yang sia-sia ke dalam pikiran kita. Nanti pikiran kita menguasai diri kita. Ini cuma sebab kita ambil contoh yang paling gampang. Ya, paling gampang. Saya tidak mengatakan menyanyi itu sia-sia, tetapi kalau kita orang yang suka menyanyi, maka biasanya kita diam-diam menghafal lagu-lagu tertentu, dan begitu kita mandi biasanya secara refleks menyanyi. Nah, pertanyaan kenapa menyanyi secara refleks? Karena ada dalam pikiran kita, menguasai jiwa kita. Itu contoh, saya tidak mengatakan menyanyi buruk ya, ini hanya contoh saja, bahwa sesuatu yang menguasai pikiran kita akan muncul secara refleks pada saat-saat tertentu. Nah, begitulah juga kalau kita menginput, memasukkan, mentransformasi perkataan sia-sia ke dalam jiwa kita, pikiran kita, maka nanti akan keluar secara refleks. Kita ketemu orang bicaranya sia-sia. Maka oleh sebab itulah kalau ahli surga, la yasma'una fiha lagwan illa salama, kecuali kata-kata yang menyelamatkan. Salama itu mensejahterakan, membuat kedamaian. Jadi membuat kedamaian. Jadi ini tidak bisa ketemu, ini tidak bisa orang masuk dalam kedamaian kalau dia selalu mendengar perkataan sia-sia. Apalagi kalau diam 1000 bahasa terhadap kejahatan yang luar biasa. Banyak. Maka sampai sekarang, sejauh yang saya baca, belum ada negara yang menjadi anggota Board of Peace yang melakukan kecaman terhadap kejahatan Israel dan Amerika yang membunuh pemimpin negaranya, orang di rumahnya. Di rumahnya. Semua pengamat yang waras, saya baca dari negara-negara barat, ini bukan dari negara muslim, negara barat, Amerika dan Eropa, itu semua menyalahkan Donald Trump dan Netanyahu dengan tindakan ini. Dan karena dilakukan oleh Donald Trump sebagai penginisiasi daripada Board of Peace, ingat peace itu bahasa Arabnya selamat, ini salaman. Sebagai Board of Peace, nah, maka kemudian anggota-anggota Board of Peace ini tidak berani melakukan kecaman terhadap mereka. Nah, ketika anggota Board of Peace tidak berani melakukan kecaman terhadap kejahatan yang luar biasa yang dilakukan oleh bosnya atau pimpinannya,
maka secara otomatis berarti bahwa hubungan antar negara-negara yang menjadi anggota World Peace bukan hubungan setara, bukan hubungan egaliter. Hubungannya adalah patron-klien, patron-klien, yaitu hubungan majikan dan bawahan. Karena majikannya melakukan kejahatan, bawahannya tidak berani melakukan kecaman, tidak berani melakukan kutukan. Sampai sekarang kita menunggu kutukan yang luar biasa dari Mesir, Yordania, Saudi, Indonesia, dan beberapa negara muslim lain yang bergabung dengan World Peace. Sampai sekarang belum kita dengarkan kecamannya. Yang terjadi adalah justru negara-negara Arab ini, termasuk Saudi dan dan UAE, Kuwait juga justru mengecam Iran, menganggap ini serangan kepada base Amerika di negaranya dianggapnya sebagai pengecut. Kata-kata pengecut ini tidak pernah mereka ucapkan ketika yang melakukan itu bosnya Amerika dan Israel. Harusnya ketika membunuh pemimpin negaranya orang, maka harusnya juga menggunakan kata pengecut, apalagi membunuhnya di rumahnya. Nah, jemaah sekalian, saya baru tadi sebelum kita bertemu ini mendengarkan diskusi antara seorang podcaster dari Inggris dengan seorang mantan intelijen marinir dari Amerika Serikat. Marinir Amerika Serikat mengatakan dari sisi mana tidak bisa dibenarkan tindakannya Donald Trump. Donald Trump ini menunjukkan tidak paham tentang hubungan antara pemimpin dengan umatnya dalam agama. Kata dia bahwa hubungan antara orang Iran, orang Syiah dengan rahbar atau kadang orang Islam dengan Ayatollah Ali Khamenei itu sama dengan hubungan Katolik dengan Vatikan, dengan Roma, dengan Paus. Dibayangkan itu. Kata dia tadi, dia katakan membunuh Ali Khamenei sama dengan membunuh Paus. Pasti membuat marah seluruh orang Katolik. Dan bukan takut, tapi marah. Dan dia akan mau mati untuk itu. Sama juga dengan di Iran. Jadi artinya tindakan bodoh. Dan ini menunjukkan bahwa hanya menguntungkan Netanyahu. Sehingga bisa dipastikan kata si pengamat tadi, bahwa apa yang dilakukan oleh Donald Trump adalah merupakan bentuk semacam pengabdiannya kepada Netanyahu. Jadi bukan kepada Amerika, rakyat Amerika. Rakyat Amerika sendiri dirugikan, kata dia. Yang diuntungkan hanyalah Netanyahu Israel saja. Dia tertipu oleh Netanyahu, kata dia tadi. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi ini kan menunjukkan bahwa board office itu adalah tong kosong nyaring bunyinya, tidak ada isinya sebetulnya. Ya, karena dikatakan kalau ahli sorga itu, dan saya kira orang di Indonesia termasuk mimpinya pasti pengen ahli sorga. Nah, harusnya tidak boleh mengucapkan sia-sia, apalagi membiarkan kejahatan tak terkutuk. Sedangkan agama mengajarkan kita mengutuk kejahatan dengan mengucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim. Rajim itu kutukan. Jadi kalau dia perbuatan syaitan, maka dia harus dikutuk. Siapa yang tidak mengutuk syaitan? Nah, berarti jangan-jangan bagian daripada hegemoni syaitan itu. Walahum rizquhum fiha bukratan wa asya. Dan bagi mereka di dalam sorga itu, sorga Aden tadi, rizquhum, Allah siapkan rizkinya. Bukratan wa asya, pagi dan petang. Ini yang tidak dipahami oleh Donald Trump tadi, oleh sebagian orang di luar beragama Islam, bahwa orang Islam yang sejati itu justru selalu merindukan kematian, karena kematian itu adalah keindahan. Orang yang meninggal dunia di jalan yang benar, dia akan disiapkan rezeki di sana, dia akan pensiun selama-lamanya di sana. Ya, rezekinya ada pagi atau petang hari. Kalau di dunia ini, kalau orang pensiun mengecil, lebih kecil daripada waktu aktif. Tapi kalau kita di akhirat, apalagi di surga, itu pensiunannya luar biasa. Ya, tidak akan habis-habis. Nah, bagi mereka yang masuk di sana, rizquhum fiha di sini di dalam surga, bukratan wa asya. Selalu mendapatkan rezeki pagi dan petang. Nah, jadi dengan demikian,
kematian bagi orang-orang yang beriman adalah pembebasan dari jerat dunia. Jadi kebebasannya sesungguhnya adalah di akhirat, dan kekayaannya sesungguhnya juga di akhirat. Karena dikatakan rezekinya diberikan padanya tanpa henti pagi dan petang. Ini kita lihat surat Al-Waqiah, surat 56 ayat 25. Allah firman, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Kurang lebih sama. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Kalau tadi di sini, la yasma'una fiha lagwan illa salama. Kecuali kata-kata keselamatan. Kalau di sini perluas, mereka tidak mendengarkan di dalam surga itu perkataan sia-sia, juga tidak mendengarkan perkataan yang menimbulkan dosa. Jadi, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Maka di dunia ini kita harus amalkan ini agar kita di akhirat masuk surga. Jadi untuk masuk surga, maka di dunia ini harus memelihara pendengaran kita agar tidak mendengarkan perkataan sia-sia, juga tidak mendengarkan perkataan dosa. Karena perkataan dosa ini kalau diulangi terus-menerus akan bisa kita terima sebagai kebenaran. Jadi kalau sesuatu yang salah tetapi diulangi terus-menerus, nanti akan diterima oleh pikiran kita, seakan-akan itu adalah kebenaran. Itulah sebabnya pemimpin-pemimpin di dunia yang jahat ini selalu mengulang-ulangi tuduhan-tuduhannya kepada suatu negara, walaupun tidak benar. Apakah dia tidak tahu? Dia tahu. Tapi dengan mengulang-ulangi terus-menerus, lalu kemudian diamplifikasi oleh media-media mainstream mereka, lalu kemudian menjadi nanti alur utama terus-menerus sehingga kemudian menjadi kebenaran. Contohnya, apakah Amerika dan negara-negara Barat tidak tahu bahwa Iran tidak mungkin membuat senjata nuklir? Jawabannya mereka tahu sekali. Mereka tahu melalui laporan intelijen mereka. Mereka tahu melalui IAEA, Badan Nuklir Internasional. Yang ketiga, mereka tahu bahwa ini fatwa daripada ulama tertingginya Iran. Ya, pasti dia tahu. Tapi kenapa dia ulang-ulangi? Ya, karena supaya masyarakat tahu bahwa Iran harus dihentikan karena dia ingin membuat senjata nuklir. Harus ada alasan. Sebagaimana dulu ketika Bush ingin membombardir Irak, harus diulangi bahwa Saddam Hussein itu memiliki senjata pemusnah massal, WMD, ya, memiliki senjata WMD, Weapon Mass Destruction kalau tidak salah singkatannya. Jadi seperti itu dulu selalu diulang-ulangi. Apa yang terjadi kemudian setelah Saddam Hussein diturunkan? Akhirnya apa yang terjadi? Ya tidak ada WMD-nya, tidak ada senjata pemusnah massalnya. Apakah dia tidak tahu? Dia tahu, tetapi sengaja dia buat itu untuk menipu publik dunia. Dia tahu. Apa arti menipu? Supaya publik dunia membenarkan tindakan jahatnya. Nah inilah kejahatan mereka. Jadi makanya kalau orang beriman itu tidak boleh la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Artinya di dunia tidak boleh berkata sia-sia, pun tidak boleh berkata ta'thima, illa kecuali illa qila salaman salama. Kecuali perkataan ini jelas salaman salaman. Selalu perkataan selamat ini. Peace ya. Kecuali perkataan peace. Makanya kan kalau kita mengatakan salam atasnya kan kita mengatakan peace be on him. Jadi salam atasnya atau peace be on him. Illa qila salaman salama. Kecuali perkataan salama. Jadi orang ahli surga itu kata-katanya selamat, ya salaman, selamat, sejahtera. Tilkal jannatu, itulah surga. Jadi itulah tadi gambaran surga. Allati nurisu min ibadina, yang kami wariskan dari hamba-hamba kami. Maksudnya yang akan diwariskan kepada hamba-hamba kami. Jadi surga yang akan diberikan. Ini surga yang kepadanya diberikan hamba-hamba ibadina. Jadi ingat ya, makanya kan di dalam surat Al-Fajr dikatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi
wadkhuli jannati. Ya, jadi masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dulu, baru masuk ke dalam surga. Karena dikatakan di sini tilkal jannah allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan atau kami berikan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa, man kana taqiyya. Kata taqiyya kita sudah temukan juga di surat Maryam ini awal waktu berbicara tentang Maryam yang berjumpa dengan Jibril. Tiba-tiba Jibril datang menjelma menjadi manusia sempurna. Maka Maryam mengatakan, A'udzubirrahman, aku berlindung kepada Rahman daripada kamu in kunta taqiyya, kalau kamu adalah orang yang taqiyya, bertakwa. Taqiyya berarti orang yang taqiyya itu terkadang diartikan sebagai demi kemaslahatan tadi, demi keselamatan, tidak mengungkapkan seperti apa adanya. Karena kalau mengungkapkan seperti apa adanya, maka bisa menimbulkan ketidakstabilan. Seperti yang kita ambilkan contoh, anak-anak yang takut kepada dokter, biasanya dokternya lah yang tidak berpakaian dokter. Ruangan dokternya, dokter anak biasanya tidak putih, tetapi dihiasi dengan yang menyenangkan bagi anak, sehingga anak masuk di situ tidak merasa masuk ke dokter, tetapi mungkin masuk ke playground misalnya. Jadi mangkana taqiyya, itulah surga. Nah, kita lihat surat Al-Mu'minun ada juga kata-kata ini. Ulaika humul warisun, mereka itulah akan mewarisi. Mewarisi apa? Surga nantinya di bawah sini. Siapa mereka ini? Dimulai dari atas, yaitu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyun, dan seterusnya. Anil lagwi mu'ridun, anil lagwi mu'ridun, dari perbuatan lagun tadi mu'ridun, mereka hindari. Nah, kemudian ditutup ulaika, mereka itulah humul warisun, mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun, yang mewarisi surga Firdaus. Hum fiha, mereka di dalam surga itu khalidun, kekal di dalam. Jadi akan ada jadi mewarisi itu artinya apa? Mengambil itu. Kita akan memiliki surga di akhirat. Jadi dengan demikian, di dunia ini kita gunakan semuanya hanya untuk beribadah saja. Kita mencari sebanyak-banyaknya rezeki di dunia untuk kita gunakan beribadah. Ya, karena rezekinya itu atau bendanya itu atau lebih khusus uangnya itu tidak kita bawa. Yang kita bawa hanyalah iman dan amal solehnya. Hanyalah pahalanya, hanya nilai daripada perbuatan itu. Dan itulah nanti yang menyebabkan kita mewarisi surga di akhirat. Jadi dengan demikian penekanannya kita adalah pada sesuatu itu. 64. Ini kita akan berbicara tentang malaikat Jibril. Wa ma natanazzalu, ini Jibril berkata. Jibril. Wa ma natanazzalu, dan tiadalah kami turun, kata Jibril dalam ayat ini, illa, kecuali bi amri rabbika, atas perintah Tuhan. Jadi perbuatan Jibril itu perbuatan Tuhan. Karena ada kata tidak kecuali. Jadi semua tindakan dan perbuatan Tuhan adalah Jibril adalah perbuatan Tuhan. Maka ketika Jibril menyampaikan wahyu, ya hakikatnya sama saja Allah menyampaikan wahyu. Ya, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika. Begitu juga kalau malaikat maut mencabut nyawa kita, yaitu atas perintah Tuhan, bukan inisiatif pribadi daripada malaikat maut. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika, kami tidak mungkin turun kecuali atas perintah Tuhan. Lahu ma baina aidina, karena kepunyaan Allah lah apa yang ada di depan kami. Wa ma khalfana, apa di belakang, bisa diartikan apa yang ada di sisi kami, dan nanti apa yang akan ada di belakang yang menyusul yang belum kami miliki. Wa ma baina dzalika, dan apa yang di antara keduanya. Kesimpulannya semuanya, baik yang kami sudah miliki atau yang kita belum miliki atau tapi akan memilikinya, maka semuanya itu adalah lahu, kepunyaan Allah. Maka karena kepunyaan Allah termasuk malaikat di sini. Malaikat itu kepunyaan Allah, bahkan malaikat sendiri secara bahasa Arab dari kata malakun. Malakun itu artinya milik.
milik Allah. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Tuhanmu tidak pernah lupa. Apa artinya sini kata tidak pernah lupa? Nah, jadi kita mengingat kata lupa dengan apa yang kita rasakan, kan kita biasanya, kita semuanya biasa lupa, pernah lupa lah. Lupa itu artinya apa? Lupa itu tidak ada dalam diri kita, tiba-tiba menghilang. Nah, kan namanya lupa begitu. Jadi kalau kita lupa itu kok tiba-tiba blank, kosong di dalam pikiran kita. Nah, dengan demikian juga sekalian berbahagia, kata-kata nasihat itu kosong, tidak ada hubungan. Jadi kalau kita lupa sesuatu, kita tidak ada hubungan dengan sesuatu itu. Ya, kok tiba-tiba disconnect dalam pikiran kita, tidak ada koneksi, hilang. Kita cari-cari tidak ada. Ya. Nah, maka di sini artinya karena ada kata-kata wa makana rabbuka nasiya, artinya Tuhan itu tidak pernah, tidak mungkin terputus dengan hambanya. Ingat. Jadi kata-kata nasihat bagi Allah di sini adalah Tuhan tidak mungkin terputus dengan hambanya, sebagaimana kita biasa terputus dengan sesuatu dengan apa yang disebut dengan lupa itu. Jadi kita biasa lupa sehingga tidak terkoneksi dengan sesuatu. Nah, makanya dikatakan wa makana rabbuka nasiya. Tuhanmu itu tidak mungkin lupa, maka rabbuka nasiya. Jadi Tuhan tidak mungkin lupa. Artinya tidak mungkin terpisah dengan makhluknya, dengan hambanya. Jadi dengan demikian, hubungan Tuhan misalnya dengan malaikat adalah hubungan satu arah, satu garis maksudnya. Satu garis ya, in line with, satu garis. Kenapa? Karena semua tindakannya malaikat tadi di sini adalah dari Tuhan berdasarkan ayat ini. Nah, harusnya kita juga begitu. Karena malaikat ini adalah makhluk suci, terutama Jibril, harusnya kita juga ke situ, yaitu harusnya kita juga tidak berbuat kalau Jibril tidak turun, kalau kita tidak berbuat kecuali atas apa yang diperintahkan Tuhan. Dan ingat, perintah itu cuma ada macam. Perintah melakukan dan perintah untuk tidak melakukan. Perintah untuk melakukan namanya amar ini. Perintah untuk tidak melakukan namanya larangan, nahi. Jadi ada perintah untuk melakukan, ada perintah untuk tidak melakukan. Yang perintah melakukan disebut dengan perintah, tidak melakukan namanya larangan. Jadi kita ada seperti itu. Jadi kita sedapat mungkin juga seperti malaikat ini, yaitu setiap perbuatan kita, tindakan kita adalah sejalan dengan perintah atau apa yang disampaikan Allah SWT. Empat puluh satu ini tadi, 41 30 surat Fussilat ini ya, surat Fussilat ayat 41 30. Allah firman, ini malaikat ya. Innalladzina qalu, sungguhnya kan tadi malaikat turun ya kepada nabi-nabi dan terutama. Nah, kita berharap kita juga selalu ditemani oleh malaikat. Nah, caranya gimana? Di sini ada. Ingat, jemaah sekalian, Bapak Ibu Tuan dan Puan, kalau di dalam Al-Quran itu nabi-nabi disertai malaikat. Ya, kalau di kita kan rata-rata justru berharap mendapatkan pengawal namanya jin. Ini kan terbalik. Di dalam Al-Quran itu nggak ada pengawal jin, yang ada malaikat. Bagaimana caranya supaya kita dikawal malaikat? Nah, ini caranya. Surat 41, Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu, sungguhnya orang-orang berkata, Rabbuna Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqamah. Jadi ingat, berkata Rabbuna Allah artinya memiliki prinsip buat Tuhan. Tuhan kami adalah Allah, baru istiqamah di jalan itu. Nah, apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaika, maka Allah akan menurunkan malaikat kepadanya nih. Tatanazzalu, turunlah ini malaikat di sini alaihim kepada mereka. Jadi tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu, sehingga di dalam diri orang itu tidak ada rasa takut, wala tazan, dan tidak bersedih hati. Yang ada hanya kebahagiaan. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan gembirakanlah Muhammad, gembirakanlah siapa? Bil jannah, dengan sorga. Gembirakanlah orang-orang seperti ini, yaitu orang-orang istiqamah tadi di sini. Jadi gembirakanlah orang istiqamah itu dengan sorga, allati kuntum tu'adun, yang dulu di dunia dijanjikan Allah padanya. Ayat terakhir 45.
Rabbus samawati wal ard. Tuhan itu adalah Tuhannya langit dan bumi. Rabbus samawati wal ard. Allah itu adalah Tuhannya langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Fa'budhu, maka sembahlah dia saja. Sembahlah Rabbus samawati wal ard ini. Sembahlah Tuhannya langit dan bumi. Wastabir li'ibadatihi. Wastabir li'ibadatihi. Dan berteguh hatilah di dalam beribadah kepadanya. Artinya camkan dalam hati, isbatkan dalam hati, kuatkan dalam hati, untuk benar-benar menjadikan diri kita sebagai abadnya untuk beribadah kepadanya. Artinya setiap perbuatan kita, tindakan kita adalah kita nilai sebagai ibadah kepadanya. Melihat, mendengar, mandi, makan, minum, tidur, semuanya adalah dalam rangka li'ibadati. Hal ta'lamu lahu samia. Apakah kamu tahu? Hal ta'lamu lahu samia. Bahwa Allah itu mempunyai kesamaan dengan yang lain. Jawabannya tidak ada. Di tempat lain dikatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal, serupa dengannya. Kalau di sini tidak ada yang sama dengan Samia, di sini adalah sama. Samia tidak punya sama dengannya. Jadi tidak ada apapun yang sama dengan dia. Jadi tidak ada Tuhan yang sama dengan dia. Tuhan itu tidak boleh ada samanya sama sekali. Karena ada samanya, berarti nanti Tuhan bisa dua, tidak boleh ada samanya. Maka di ayat lain disebutkan laisa kamitslihi syai'un. Tidak boleh ada yang serupa dengannya. Karena dia adalah tunggal mutlak namanya, dan benar-benar berbeda dengan makhluknya. Mukhalafatu lil hawadithi. Berbeda dengan makhluknya. Hawadis itu yang baru. Karena dialah yang qadim. Kan kita menyebutnya qidam baqa, wujud qidam baqa. Jadi seperti ini. Jadi Allah itu adalah pemilik langit dan bumi. Surat Hud, surat 11 ayat 123. Allah berfirman, walillahi ghaibus samawati wal ard. Dan kepunyaan Allah lah rahasia langit dan bumi. Kita artikan sini rahasia, ghaib. Kepunyaan Allah lah ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru. Karena milik Allah rahasia langit dan bumi, maka segala perkara urusan akan kembali kepadanya. Wa ilaihi, dan kepadanya lah yurja'ul umur, dikembalikannya semua urusan. Yurja'ul amru, kullu, semuanya. Maka oleh sebab itulah fa'budhu, sembahlah dia saja, beribadalah kepada yang satu itu, yang tadi merupakan Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma, wa tawakkal alaihi, dan bertawakkallah kepadanya. Ingat, bertawakkallah kepadanya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Tuhanmu tidak mungkin lalai dari apa yang kalian kerjakan. Jadi artinya apa? Tuhan selalu bersama dengan perbuatan kita. Wa ma rabbuka, dan tidak mungkin Tuhanmu bighafilin, lalai, tidak perhatikan, tidak eksis, amma ta'malun, dari apa yang kalian kerjakan. Jadi apapun perkataan dan perbuatan kita, selalu Allah eksis, ada di sana. Dia tidak mungkin lalai. Sekarang jemaah sekalian berbahagia, kita masuk hadis, dan seperti biasanya sebelum kita baca hadis, kita ingatkan kembali tentang bakti sosial kita untuk anak-anak pemulung. Yang kemarin ingin bertanya, didahulukan ya. Jadi kalau kemarin mungkin ada pertanyaan, karena kita sampaikan bahwa kemarin itu kita waktunya sangat banyak yang kita gunakan ya. Kita baca hadis dulu. Ini hadis riwayat Muslim nomor 266, bahwa nanti di sorga, tadi kan kita bicara sorga, ada yang lebih nikmat lagi di sorga selain daripada tadi sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Ya, terkadang juga tadi kita berkumpul, tadi sebutkan di sorga dan berkumpul dengan orang tua, suami istri, kemudian berkumpul dengan anak-anak keturunan, itu kan indah juga. Tapi ada lebih indah lagi berdasarkan hadis ini. Ini adalah hadis ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahlul jannati ja'al jannata. Jadi apabila
ahlul jannah masuk ke dalam surga. Jadi idza dakhala ahlul jannati al jannata. Jadi apabila ahli surga masuk ke dalam surga. Qala, lalu kemudian perawi berkata, yaqulullahu tabaraka. Jadi kita artikan Nabi bersabda bahwa Allah akan berkata, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Allah SWT berkata, berfirman. Ya, kepada siapa? Kepada ahli surga. Allah berfirman berkata kepada ahli surga, turiduna syai'a azidukum. Apakah kalian wahai penghuni surga ingin aku tambahkan sesuatu kepada kalian? Fayaquluna, lalu kemudian mereka berkata, yaquluna itu mereka di surga berkata, alam tubayyid wujuhana. Kira-kira mengatakan begini, Tuhan sudah cukuplah. Kenapa? Karena kamulah yang telah memberikan kepada kami karunia, yaitu membuat wajah kami berseri-seri, putih berseri. Tubayyid itu dari kata baydun, itu putih. Kamulah Tuhan, alam tubayyid wujuhana. Bukankah kau Tuhan yang telah memutihkan wajah kami? Alam tudkhilnal jannata. Bukankah kamu telah masukkan kami dalam surga? Maksudnya ini pun kami bersyukur. Wa tunajjina minan nar, dan kamulah yang melepaskan kami dari azab api neraka. Qala, lalu kemudian Rasul berkata, fayakshiful hijaba. Lalu Allah SWT mengangkat, yakshif itu dari kata mukasyafah. Allah kemudian mengangkat hijab, melepaskan hijab, mengangkat hijabnya, ya, mengangkat dalam pengertian menyingkapkan. Dia menyingkapkan hijabnya. Arti di akhirat itu, di surga terutama, dia menyingkapkan hijabnya itu Allah. Hijab kegaibannya tersingkap. Sehingga apa yang terjadi? Fama tu syai'an ahabba ilaihim, maka tidak ada yang diberikan kepada kalian sesuatu yang manusia paling cintai kecuali min nadari, kecuali daripada melihat kepada min nadari ila rabbihim, kepada Tuhannya Azza wa Jalla. Jadi ada yang paling luar biasa nanti di akhirat, lebih daripada yang kita bicarakan tadi, adalah ketika kita diperkenankan untuk menyaksikan Allah SWT. An-nazari ila rabbihim Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim nomor 266. Hadis terakhir, hadis kedua, yaitu Jibril dan tetangga. Jibril dan tetangga. Ini adalah dari Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, mazala Jibrilu alaihi salam yusini bil jari. Jadi dikatakan Jibril itu alaihissalam. Jadi kalau Jibril alaihissalam juga, karena ini kan Rasul juga. Jibril alaihissalam itu mazala, tidak pernah henti-hentinya. Tak henti-hentinya. Yusini, mewasiatkan kepada saya atau mengingatkan kepada saya. Biljar, untuk berbuat baik kepada tetangga. Untuk memperhatikan hak-hak tetangga. Biljar, ya. Jar itu adalah tetangga. Hatta zanantu annahu yuwarrisuhu. Sampai saya menyangka bahwa jangan-jangan Jibril ini akan mewajibkan saya untuk memberikan hak waris kepada tetangga. Jadi cuma sekalian berbahagia, setelah keluarga dekat kita, saudara kita, maka benar-benar yang harus kita perbaiki hubungan dengan tetangga. Karena yang paling dekat dengan kita itu sebetulnya bukan saudara kita, tapi tetangga kita. Tetangga kita. Saudara kita mungkin tinggal di tempat lain, jauh. Bisa kesananya mungkin naik pesawat sejam, 2 jam. Tapi yang namanya tetangga di samping rumah kita. Maka hendaklah dalam bertetangga ini kita harus menjaga hak-hak mereka. Mereka berhak untuk hidup tenang, maka jangan kita mengganggunya. Mereka mungkin orangnya bersih, maka kita jangan mengotori tempatnya, pekarangannya. Pokoknya, kata Nabi di sini, Jibril itu selalu mewasiatkan. Tak henti-hentinya mewasiatkan kepada saya tentang tetangga. Supaya dalam bertetangga ini kita pelihara hubungan kita dengan mereka. Lihatlah bagaimana Nabi mencontohkan, tetangganya mengganggunya, tapi Nabi tetap membalasnya dengan baik. Hadis riwayat Ahmad nomor 23794, 23 itu. Itulah jemaah sekalian sebagai pembahasan kita pada hari ini. Sebelum kita tanya jawab, ya tadi yang bertanya jawab adalah yang kemarin tertunda. Sebelum kita tanya jawab, kita sampaikan bahwa insya Allah untuk besok pagi bisa disampaikan kepada teman-temannya
pembahasan kita geser dulu tentang perkembangan Timur Tengah. Ke arah mana sih sebetulnya perang di Timur Tengah ini terjadi? Apa yang terjadi dengan Israel setelah Amerika dan Israel menyerang Iran dan membunuh pemimpin tertingginya? Lalu bagaimana sikap umat Islam seharusnya menghadapi ini? Lalu bagaimana pula terakhir yang ketiga adalah nasib Palestina. Insya Allah kita besok pagi akan membahas tentang ini. Tentu juga seperti di tempat ini kita selalu menggunakan ayat-ayat untuk menunjukkan kebenaran profetik Al-Quran. Ingat, kebenaran profetik Al-Quran. Al-Quran itu punya nubuat. Al-Quran itu banyak sekali nubuatnya tentang akhir zaman. Banyak sekali nubuatnya tentang perang ini. Karena perang ini luar biasa. Nanti kita bicara juga tentang apakah terbunuhnya Ali Khamenei adalah kekalahan bagi Ali Khamenei, bagi Rahbar, bagi pemimpin tertinggi Iran. Apakah kekalahan bagi umatnya? Nanti kita lihat bahwasanya di dalam pandangan hubungan vertikal dengan Tuhan yang Maha Tinggi, itu kematian itu bukanlah kekalahan, tapi kematian tadi adalah pembebasan. Ingat tadi pembahasan kita tentang sorga. Jadi kebebasan semua di mana? Di sorga. Jadi kematian itu adalah pembebasan dari jerat dunia. Dengan demikian pandangan ini tidak menganggap kematian itu hina, tetapi justru sangat mulia. Yang mau bertanya, dipersilakan dengan segala hormat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dong. Salam Muhammad. Salam takziah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, cantuman antara ayat 63 tentang ayat surah 1964 di mana bermula dengan ujung itu wa makana rabbuka nasiyan. Maka apakah kita diperingatkan tentang apa kita terlupa hakikat bahawa betul allati nurisu min ibadi ada kena-mengena dengan dan kami adalah pewaris bumi dan hamba-hamba kami yang soleh akan mewarisi bumi. Kedua perkataan waris di dunia akhirat ni Allah cantumkan untuk peringatan kita apakah mafhum mukhalafahnya. Something is wrong with us. Tanpa kita tidak lagi mewarisi muka bumi ini dan apalagi untuk berangan mewarisi syurga ini. Pikiran teguran tak apa-apa, ma'azumatin, salam takziah. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi cuma sekian berbahagia. Kenapa nanti di akhirat atau di sorga kita disebut dengan mewarisi? Karena sebagaimana di dunia ini kita pun mewarisi dunia sebetulnya. Jadi kita kira-kira gini konsepnya nih. Bumi ini kan milik Allah, dia yang ciptakan. Dia yang ciptakan. Nah, pertanyaan untuk apa dia menciptakan manusia? Karena kan alam semesta sudah cukup. Artinya dengan menciptakan alam semesta, Tuhan telah membuktikan bahwa dirinya Maha Pencipta, Khalik. Tanpa diciptakan manusia, ya Tuhan telah Khalik. Jadi tanpa kita manusia ada, ya dia tetap Khalik. Karena dia telah menciptakan alam semesta. Dengan berbagai macam galaksi-galaksi, bintang-bintang, planet-planetnya. Yang luar biasa, sampai sekarang tidak ketahuan tepinya sampai di mana. Manusia diciptakan ternyata agar mewarisi bumi ini. Mewarisinya menjadi khalifah. Makanya konsep pertama dalam Islam adalah manusia diciptakan sebagai khalifah Tuhan, wakil Tuhan di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, karena seluruh manusia khalifah, sementara manusia itu bergradasi, bertingkat-tingkat, maka kualifikasi khalifah itu bertingkat-tingkat. Sampai yang paling tinggi dia konvergen ke atas. Dia mengkerucut ke atas. Sehingga menuju kepada satu orang. Ingat, kan yang namanya bergradasi kan ke atas. Kayak kita di sekolah, nilai kita berbeda-beda. Mengkerucut sampai yang paling tinggi, sempurna. Nilainya 10. Tidak ada salahnya. Maka dia langsung dengan ranking 1. Kan begitu, ranking 1. Di bawahnya ranking 2 dan seterusnya. Jadi mengkerucut. Nah begitu juga. Jadi yang namanya khalifah yang berada di puncak, kita sebut dengan khalifah ranking 1, maka dialah yang mewakili Tuhan kepada seluruh khalifah ini. Maka kita khalifah-khalifah kecil ini harus juga menerima dia sebagai khalifah kita, khalifah alam semesta.
kita harus sujud kepadanya. Itu namanya menerima mereka sebagai khalifah. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kalau kita menjalankan konsep ini, yaitu mewarisi bumi, maka nanti di akhirat Allah akan mewariskan kepada kita surga lagi. Kenapa? Karena sebagai apresiasi Allah atas keberhasilan kita mewarisi bumi. Makanya konsep kita di akhir zaman ini mengatakan walakad kata benar fi zabur, lakad kata benar fi zabur, ya mimba dzikri annal arda yarithuha ibadiyas solihun. Itu surat Anbiya, surat Nabi-Nabi ayat 105. Sungguh kata Allah, kami telah menetapkan di dalam Zabur setelah sebelumnya ditetapkan di Al-Quran, ketika Al-Quran masih di Lauhul Mahfuz, bahwa bumi ini adalah diwariskan. Annal arda yarithuha. Bumi ini akan diwariskan atau diwarisi oleh ibadi as-salihun, hamba-hambaku yang saleh. Ingat, hamba-hambaku yang saleh. Hamba-hamba saleh ini kenapa? Karena dialah mewakili Tuhan di muka bumi, dan juga dia tidak pernah lupa juga, tidak pernah terputus antara dia dengan Tuhan. Bukan hanya Tuhannya yang tidak nasia, tapi dia juga tidak nasia. Makanya kan di dalam surat surat 59, surat Al-Hasyr mengatakan wala takunu kalladzina nasu. Kata nasihat dari kata nasu sama. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansakum anfusakum. Janganlah engkau seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, karena kalian juga kalau Allah akan membuat kalian lupa pada diri sendiri. Dan orang seperti itu adalah al-fasikun, alaika humul fasikun. Ada lagi yang lain? Ada di chatroom. Chatroomnya. Dari Ibu Eli Sulastia. Saat ini tantangan utama di media sosial dan internet tersebar informasi berita hoax dan terus-menerus masuk dalam pikiran kita. Bagaimana caranya agar kita tidak mempengaruhi, berita itu tidak mempengaruhi pikiran, keyakinan dan perilaku kita. Pertama, ya jangan kita menghabiskan waktu kita untuk bermedsos, media sosial. Sebagian besar waktu kita digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat, misalnya membersihkan rumah kalau kita di rumah, atau mungkin kita membaca buku, atau mungkin membaca berita-berita yang bermanfaat, atau terutama mengaji. Apalagi bulan Ramadan ini, perbanyak baca Quran, perbanyak tadarus dan tadabur Al-Quran, sambil baca Arabnya, kemudian baca lagi terjemahannya, agar kita melakukan penghayatan, tadabbur terhadap ayat-ayat tersebut. Ini yang perbanyak kita lakukan. Satu. Yang kedua, karena memang kita tidak bisa menghindari media sosial, ingat, kita tidak bisa menghindari media sosial. Yang kita bisa lakukan mengurangi. Kenapa? Karena inilah dunia kita. Dunia kita sekarang adalah komunikasi melalui media sosial. Karena inilah komunikasi digital yang paling murah sekarang. Komunikasi paling murah sekarang adalah komunikasi digital. Karena kita bisa berkabar, berbicara dengan siapapun di berbagai penjuru dunia dengan sangat murah sekali. Ya. Karena menggunakan data. Jadi tidak bisa menghindari media sosial. Nah, tinggal bagaimana menggunakan media sosial dengan benar. Nah, makanya jemaah sekalian berbahagia, maka supaya kita bisa menggunakan media sosial dengan benar ini, maka kita harus selalu menggunakan pendekatan kritis, critical thinking, selalu menggunakan pendekatan kritis. Artinya siapapun yang disebut mengucapkan kalimat itu dalam media sosial, tetap jangan percaya begitu saja. Ingat, jangan percaya begitu saja. Setiap kita membaca berita atau informasi dari media sosial, maka selalu kita harus bersikap a priori terlebih dahulu. Bukan posteriori, tetapi a priori. Jadi bukan posteriori, tetapi harus a priori. Jadi seperti itu. Jadi harus kita menganggap salah dulu, baru kemudian kita baca, baru kita menganalisis sampai terbukti kebenarannya. Ingat, kita anggap salah dulu, baru terbukti kebenarannya. Kenapa? Karena tadi di media sosial itu banyak sekali yang namanya buzzer. Masih bagus kalau buzzer, masih ada orangnya. Yang paling banyak lagi robot.
Jadi banyak kan itu di media sosial digerakkan oleh robot sebetulnya. Oleh sebab itulah menghadapi ini butuhlah kita berpikir kritis, critical thinking. Kemudian yang kedua, pertanyaan ketiga lah dengan Pak Nur tadi, tentang hadis tentang akan datang Dajjal di kota Isfahan dengan 70.000 pengikut Yahudi. Gimana maksudnya? Ya, kita bisa menanyakan kalau hadisnya benar. Hadisnya benar. Jadi, apakah hadis ini benar dulu sebelum kita terangkan? Karena hadis ini jarang kita dengarkan, tidak masyhur. Ya, jadi hadis ini bisa kita katakan ini hadisnya sangat lemah. Ya. Dajjal di kota Isfahan dengan 7.000 pengikut Yahudi. Kan di Isfahan sekarang tidak ada Yahudinya, ada sedikit sekali. Jadi ini bertentangan dengan hadis misalnya bahwa nanti Islam itu akan muncul dari Persia. Nah, Isfahan ini kan Persia. Jadi bertentangan. Dan yang paling banyak, paling masyhur dan paling banyak perawinya, yang paling sahih adalah tentang Persia itu adalah tempatnya Salman Al-Farisi yang akan menggantikan kaum yang lain. Jadi bertentangan dengan ini. Nah, satu. Yang kedua, fakta. Kenyataannya Dajjal sekarang dari Amerika dan Tel Aviv. Kan sudah kenyataan sekarang. Kenapa mesti harus dipertanyakan lagi? Ulangi lagi, Dajjal itu adalah Amerika. Kepala-kepala negara Amerika itu Dajjal semuanya. Ya. Karena di Amerika itu kepala negaranya tidak mandiri. Dia dikendalikan oleh namanya Deep State. Deep State inilah Dajjalnya. Itulah sebabnya dibikin pulau-pulau private island seperti yang terjadi pada Epstein. Karena dengan begitu mereka semuanya dipegang rahasianya untuk dikendalikan. Seperti sekarang. Setiap orang berkata, pengamat berkata, ini adalah tindakan Donald Trump, tindakan bodoh. Makanya disebut tindakan bodoh. Ya, tindakan bodoh. Karena kata mereka membunuh Ali Khamenei itu sama dengan membunuh paus. Ya. Pasti membuat orang marah. Bukan tujuannya tidak berhasil untuk menjatuhkan rezim, nggak mungkin. Justru memperkuat. Ya. Yang kedua, apa salahnya mereka dibombardir dari Amerika? Ingat, kata mereka, Iran itu bukan ancaman bagi Amerika. Setiap Iran mau diajak bicara dialog, selalu berdialog, selalu menyelesaikan dengan dialog. Amerika ini Iran ini hanya menjadi ancaman bagi Israel, ya, bukan bagi Amerika. Jadi nggak ada hubungannya dengan Amerika kata mereka. Nah, pertanyaan kenapa Donald Trump kira-kira menyerangnya? Dia tahu, apakah Donald Trump tidak tahu kalau ini tidak ngefek, tidak ada gunanya? Dia tahu juga. Apalagi dia menginisiasi tadi board of peace kan gitu. Lalu kenapa dia menyerangnya? Nah, gini. Penyebabnya Epstein File itu diungkap 3 juta halaman setengahnya karena untuk memaksa Donald Trump menyerang Iran. Karena dia kelihatan ragu menyerang Iran, diangkatlah itu Epstein File. Kira-kira gini nih. Trump, kalau kamu tidak menyerang Iran, saya keluarkan lagi yang 3 juta ini. Kan begitu. Kan kita semuanya tahu ada 6 juta halaman file Epstein itu. Nah, yang baru dirilis baru 3 juta. Pertanyaannya lah, atas pertimbangan apa yang 3 juta sekarang dirilis dan yang 3 juta lainnya disembunyikan? Pasti ada hal-hal yang lebih esensial di sana, yaitu bahwa yang 3 juta disembunyikan ini lebih parah lagi, dan itu berkaitan dengan Donald Trump. Maka Donald Trump kalau mau selamat dari kepresidenannya, ini kira-kira gitulah. Karena kalau yang 3 juta dirilis, bisa jatuh itu Donald Trump. Nah, Donald Trump ini kan ambisius, megalomania. Pengen sekali dapat pujian-pujian. Dia senang dapat panggung. Donald Trump ini kan suka panggung, suka mikrofon, suka kamera, kamu gitu. Suka disorot wartawan, diwawancari wartawan. Suka sekali. Suka dipuji-puji, kan begitu. Bahkan dia pengen sekali dapat hadiah Nobel, kan begitu. Makanya rakyat Amerika sendiri menganggap Donald Trump itu adalah megalomania raja. Dia pengen jadi raja. Sehingga Bapak Ibu masih ingat pernah timbul demonstrasi besar-besaran di Amerika yang labelnya, judulnya di atas No Trump, No King. Kan begitu. Kalau tidak salah, No King, No Trump. Kenapa? Karena bagi mereka ini Donald Trump kayak raja. Nah, seperti itu. Yang ditakutkan rakyat Amerika kalau Donald Trump ini menjadi seperti Hitler. Nah, kayak gitu. Nah, dengan demikian, kesimpulannya, Amerika itu, terutama pemimpin-pemimpinnya di state-nya adalah Dajjal.
Dan kita sudah bahas Ya'juj dan Ma'juj. Jadi sebetulnya Ya'jujnya itu adalah Israel, Ma'jujnya adalah Amerika. Jadi Amerika yang dikenai, Amerika lah yang diperalat, Ma'juj itu diperalat. Jadi yang memperalat itu adalah Israel. Ini diperalat mereka. Nah, loh kenapa Israel begitu kuat? Enggak, Israel juga punya deep state. Deep state itu adalah Zionism. Gitu. Jadi Zionisme itu ada yang disebut dengan Jewish Zionism, dan ada namanya Christian Zionism, bahkan ada sekarang juga Muslim Zionism. Jadi ada Muslim Zionisme juga. Bahkan kata orang juga ada Zionisme sawo matang, kamu gitu, berkulit sawo matang. Jadi dengan demikian inilah sebetulnya dajjalnya sekarang. Jadi mencari-cari di sini namanya pengalihan perhatian untuk menyembunyikan wajah dajjal yang sesungguhnya. Jadi marilah kita jangan terpengaruh dengan ini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.